17.40 berapa nih? Masih panjang ya. Coba kita ke latihan soal, semuanya buka Smith Vanesnya ya, dibuka Smith Vanesnya. Kita ke contoh saya nggak keluar Zoom kan, kok Zoom saya tiba-tiba hilang. Wadah. Ke contoh soal, sebentar, ambil buku dulu. Yuk dibantu baca yuk biar nggak ngantuk yuk. Saya siapa ya? Atau siapa volunteer? Ditunjuk atau volunteer nih? Siapa? Tadi ada suara soalnya siapa? Ayo, volunteer. Ayo volunteer. Siapa? Ayo. Ya, saya tadi siapa? Ayo silahkan. Ayo. Sebentar. Baterai habis. Yuk, siapa yuk? Halo, ini ada orangnya nggak ya? Ada, Bu. Ya, ayo toh, siapa yang mau yuk volunteer yuk? Saya apa, Bu? Iya wes, yo Naim meneh gak apa-apa Naim, kok tak kei A gue. Asal UTS-nya A lo ya. Yuk, Pakai bahasa Inggris atau enggak, Bu? terserah mau bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia lebih bagus. Nozzle berkecepatan Iya. tinggi didesain untuk beroperasi dengan uh, uap ada 700 kilopascal dan 300 derajat Celcius. Pada inlet masukan nozzle, kecepatan pada masukan inlet nozzle sebesar 30 meter per second. Hitung jumlah nilai rasio A per A1, di mana A1 adalah penampang dari Inletnya. luas penampang dari inlet nozzle untuk bagian di mana tekanan adalah 600, 500, 400, 300, dan 200 kilopascal. Anggap jika nozzle beroperasi secara isentropis. Ya, terima kasih Naim. Ya, jadi di sini ada keadaan diketahui bahwa T inlet ya 300 derajat Celcius, kemudian P inletnya 3 kPa dan V inletnya berarti V1-nya itu sama dengan 30 meter per sekon ya. Anda diminta untuk menghitung rasio A per A1, jadi luas penampang per luas penampang inletnya gitu ya. Di sini di mana jadi diminta Anda menghitung rasio A per A1 ya, A-nya yang istilahnya yang tekanannya 600, 500, 400, 300, 200 terhadap si A1-nya yang 700 kPa tadi. Asumsinya bahwa nozzle-nya adalah isentropis ya. Nah, kalau di sini nozzle ya, ingat tadi nozzle itu berarti nanti di sini kita menggunakan persamaan ya, jadi persamaan 73-nya itu
diturunkan ya, yang U kuadrat ini. Nah, tapi kita mau masukkan yang ini dulu gitu ya. Jadi yang ini itu ya, jadi kita mau menghitung rasio ya A per A1 ya. Rasio A per A1 itu diperoleh dari konservasi massa persamaan 226 ya. Rumusnya itu dari yang kalau dia M itu kan konstan ya. M-nya adalah konstan seperti materi yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga nanti kalau M-nya konstan itu kan artinya U1A1 per P1 ya, persamaan kontinuitas itu sama dengan U2A2 per P2. Nah, dari sini ya itu kemudian dirubah menjadi ini. Jadi A per A1 sama dengan U1V per P1U. Nah, ya ini ya, bisa lah ya, ini maksudnya. Nah, kemudian kita mau menghitung U-nya ya. U-nya itu dihitung dengan menggunakan persamaan 73 ya. 73. Tret. Mana 73? 74, 75, 76 di atas. Nah, ini ya. Jadi DH itu sama dengan min UDU. Kemudian dari sini kita bisa integralkan. Maka nanti akan diperoleh tadi ya persamaan U kuadrat min U1 kuadrat sama dengan, nah ini ya. Jadi ini dari persamaan 73 ya, di mana tadi oh ya, saya jadi lupa tadi persamaan 73 DH delta H itu sama dengan apa? UDU ya. Jadi delta H itu sama dengan min ya UDU ya, min UDU. Nah, dari sini kemudian diturunkan gitu ya. Nah, diturunkan sehingga nanti akan diturunkan, diintegralkan gitu ya, sehingga nanti akan diperoleh ini ya persamaan. Di sini diintegralkan menjadi U kuadrat sama dengan U1 kuadrat min 2 dikalikan H min H1. Karena ini aslinya itu hasil dari integral. Dari ini tuh kan sebenarnya delta H sama dengan min delta U kuadrat per 2 gitu ya. Ini sama dengan ya di sini. Jadi nanti di sini pindah ke sini 2 gitu ya. Kemudian nanti delta U kuadrat itu kan berarti U min U1 ya. U kuadrat min U1 kuadrat. Kemudian nanti dirubah dia akan menghasilkan persamaan ini. Nah, di sini ada keterangannya gitu ya. Untuk kecepatannya itu satuannya adalah ya U-nya itu meter per sekon ya, sehingga nanti kalau U kuadrat maka menjadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Sedangkan H-nya ini satuannya joule per kilogram ya. Jadi karena 1 joule sama dengan 1 kilogram meter kuadrat sekon kuadrat gitu, sehingga nanti 1 joule per kilogram itu sama dengan 1 meter kuadrat per sekon kuadrat gitu. Nah, dari sini kan yang bisa kita cari tahu ya istilahnya apa namanya propertiesnya gitu ya pada kondisi inlet 1 ini nggak ada, ini U gitu ya. Jadi ini sebenarnya U ini adalah titik 2-nya gitu kan ya. Nah, di sini kan tadi diketahui 700 kPa dan 300 derajat Celcius dan 30 meter per sekon gitu. Nah, dari sini tuh kita bisa cari gitu ya H1-nya pakai steam table gitu ya. Dibuka coba steam table untuk 700 kPa 300 derajat Celcius itu apakah benar ya. H1-nya sekian, spesifik entalpinya, spesifik entropi dan spesifik volumenya adalah sekian. Dicek ya. Di bagian, nah sekarang saya mau ngecek nih biar gak ngantuk. Kira-kira kalau tekanannya segini, temperaturnya segini, saturated po superheated? Yo.
Tebak-tebak berhadiah. Aviat Flegon. Ada Aviat? Ada, Bu. Ya, kira-kira menurut kamu ini saturated atau superheated steam? Saturated, Bu. Saturated? Oke. Budi Setiawan. Halo, ada Budi Setiawan? Ada, Bu. Ya, menurut kamu saturated atau superheated? Gimana, Bu? Menurut kamu? Superheated, Bu. Iya, menurut kamu ini 700 ya, pada kondisi 700 kilopascal 300 derajat Celcius itu steamnya saturated apa superheated? Ayo. Benar, Bu. Aku bingung. Kalau baca steam tabel tuh kita kadang suka ngenali ya, oh paling terakhir itu kalau saturated steam itu dia temperaturnya berapa, tekanannya berapa gitu ya. Yang superheated, Bu. Superheated ya, dia ini superheated ya, 700 kPa ini adalah superheated steam. Nah, kemudian coba dicek di superheated steam benar nggak itu S1-nya 7, ya pada tekanan 700 kPa, 700 kPa, 700 kPa, 700 kPa, kemudian suhunya 300 Celcius, 300, 300, 325, 300, ini berarti S1-nya 7,2997, benar ya? Terus H1-nya mana nih, H atasnya 359,8, B1-nya 3179 ya. Semuanya pada buka Steam tabel kan? 91. Alah, muter dulu ya nih. Cet. Nggak mau ya. Sebentar, menghang dia. Ah, dia menghang rupanya. Oh ya, mohon maaf, Smith Vanes saya ngehang. Sebentar ya, stop dulu. Smith. Tujuh ratus kPa 100 300. Nah ini ya, 300, 700. 7, 2, 30, 59, 371. Oke. Nah ini tadi ya, ore-oreannya jadi hilang. Oke, nah berarti nanti sudah ketemu kan untuk pada kondisi 1 tadi tekanan 700 kPa, temperaturnya 300 derajat Celcius sehingga bisa diperoleh nilai H1-nya ya. H1-nya berapa, kemudian V1-nya berapa. Nah, di sini nanti kita bisa masukkan ya, kita bisa masukkan ke sini gitu ya. Jadi nanti A per A1 itu kan U1-nya 30, kemudian V1-nya dari yang kondisi 1 tadi 371,39 V per U, dan kita masukkan ya ke dalam persamaan yang ini adalah nilai dari H-nya ya, H1-nya maksud saya, sehingga nanti U kuadrat ini sama dengan U1 kuadrat kan, U1-nya tadi 30 kuadrat 900 dikurangi 2
dikalikan dengan H min ya, min 30,59 ya, 8 ya. Nah, ini tuh salah ya, ini kayak dia ini harusnya komanya di sini ya. Karena kan 10⁻³ ya. Nah, ini harusnya di sini 3,059 10⁻³ karena kan di sini 3059 ya. Nah, ini nanti tolong dibenerin ya. Yang Smith-Manes 8 kayaknya suka ada typo-typonya. Karena dia ekspansinya adalah isentropis, artinya kan delta S-nya sama dengan 0. Artinya dari titik yang 1 ini ke titik yang 2 ini, asumsinya dia 2 ini adalah nggak ada nggak ada notasinya ya. Itu kan berarti S-nya sama ya. Berarti S1 ini sama dengan S. Karena kan isentropis, berarti kan delta S-nya sama dengan 0. S1 sama dengan S. Sehingga nanti S-nya itu adalah ini tadi 72997 ya. Kemudian nanti di interpolasi gitu ya pada tekanan 600 kPa gitu, karena kan di sini 700, ini S-nya di sini kan 600 ya. Mau dilihat yang 600 dulu kan. Di sini mintanya 600, 500, 400, 300, 200. Kita mulai dulu yang 600. Nah, otomatis kita mencari H di sini gitu ya. Nah, H di sini biar gampangnya itu kita cari suhunya dulu gitu ya. Nah, 72997 itu tuh yang mendekati, kalau kalian buka steam table-nya itu adalah sekitar bukan sekitar ya, di temperatur ya pada tekanan 600 kPa superheated steam, nanti dilihat itu T yang di 280 ya, tadi saya lihat itu adalah sekitar 7,3 ya. Jadi asumsinya ini itu di sini itu 280 ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan ya, pada titik ini kita bisa menentukan nilai H dan nilai V-nya. Benar nggak? Dibuka, ketemu. Benar nggak di 280? Yuk, cek. Yuk, sampai ada yang ngomong benar, Bu. Benar, benar. Ya. Benar ya? Nah, oke. Nah, dari situ, nah kita bisa menghitung U-nya gitu kan. Ini ya, ini dimasukkan ke sini kan. Berarti ini dimasukkan ke sini ya. Nanti akan ketemu U-nya ya, akar dari ini. Ketemunya adalah 282,3. Nah, kalau ketemu U, kita baru bisa menghitung ini, nilai rasio A per A1 ya. Sehingga nanti ketemunya adalah 0,12. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ya. Jadi pada kondisi 700 kPa ini spesifik volumenya sekian ya, kecepatannya sekian, rasio A per A1-nya adalah 1. Kemudian kalau suhu lagi, kalau tekanannya diturunkan ya ke 600 gitu ya, maka nanti V-nya kan berubah nih menjadi 418,25 gitu ya. Kemudian kecepatannya itu menjadi ini ya, naik ya 282,3 gitu ya. Kemudian rasio A per A1-nya itu menjadi 0,12. Nah, nanti Anda cari lagi ya dengan diganti, ini ya diganti jadi 500. Nah, pada 500 itu yang S-nya 7,299 3 itu pada suhu berapa. Nah, dari situ nanti dicari nilai H dan V-nya. Sehingga nanti bisa ketemu U-nya berapa, rasio A per A1-nya berapa. Nah, sudah dihitung sama si Manes, ketemunya adalah ini ya. Jadi diturunkan lagi 500, nah ternyata volumenya itu naik lagi ya, menjadi 481, U-nya 400 naik, kemudian rasionya turun ya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, tapi di sini nanti dia akan terjadi ya, mulai dari suhu 400 ini ya, dia mulai terjadi kenaikan ya, kenaikan rasio A per A1-nya ya. Mohon maaf, ini turun ya, naik lagi di antara 400 dan 300. Nah, di sini naik ya. Nah, berarti istilahnya tuh nanti ada daerah converging divergingnya. Nah, mulai ke sini kan dia turun ya, turun. Jadi kemudian dia akan menjadi naik lagi ya. Nanti bisa terlihat
daerah diverging convergingnya. Jadi perbandingan antara penampang input sama outputnya. Nanti bisa kalian sketsa sendiri ya dari rasio A per A1-nya. Gitu. Nah ini ya, jadi bisa disimpulkan di sini, sudah disimpulkan ya. Jadi bahwa throttnya itu ya, jadi throttling gitu ya. Jadi throttnya itu ya kan gini ya, aduh maaf ya, istilahnya ada penurunannya gini ya. Jadi throttnya itu terjadi pada mana? Pada ini gitu. Di sini di 380 ya kalau mau dicari ya. Sehingga nanti ketemu nih throttnya ini adalah di 380 kPa gitu. Nah, ini 2 menit lagi. Kita lanjutkan latihannya besok sekaligus dilanjutkan materi selanjutnya. Masih daring ya karena kampusnya, kantornya sih, kalau kampus sih tutupnya sampai jam 10 malam, kantornya ditutup jam 2:30 sore. Baik, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Ya, enggak ada ya. Jadi dari 700 ke 400 ini terjadi penurunan gitu ya. Kemudian mulai dari 300 ke 200 itu terjadi kenaikan gitu ya. Artinya nanti throttlingnya berarti antara 400 dan 300 gitu ya. Kalau diinterpolasi gitu ya, maka nanti bisa ketemu itu nilainya adalah 380 kPa. Baik, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan minggu depan, mungkin nanti sambil dibaca-baca ya. Untuk materinya nanti akan saya sempurnakan ya, belum saya masukkan latihan soalnya, karena belum sempat ya, waktunya itu mepet, apalagi bulan Ramadan jadinya semakin menipis ya waktunya. Ya udah, saya mohon pengertian semua rekan-rekan yang ada di sini. Baik, terima kasih. Ini 28 orang ya yang presensi. Ini saya foto aja deh, biar cepet. Bentar ya, saya foto dulu ya. Jadi saya sesuaikan nilainya dengan kehadiran. Sekarang tanggal termo hari Jumat, tanggal 8 April 2. Nah, tunggu dulu. Belum selesai fotonya. Yang kedua. Saya harap yang tidak aktif tetap mengikuti ya. Kalau misalnya saya pengennya sih kalian semua aktif, jangan diem aja gitu. Khawatirnya nanti sampai apa enggak gitu. Dah. Oke, selesai. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat menunggu berbuka puasa bagi yang berpuasa. Ngabuburit ya, nanti cari takjil gitu ya. Terima kasih semuanya. Oh iya, selamat berakhir pekan ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore apa siang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.